Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Musmart, bersama Bu Nesya. Oke, kita akan membahas tugas yang kemarin dulu ya. Jadi ini adalah bagian burung. Bagian dari tubuh burung ada paruh, ada sayap, ekor. Ya, paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata. Kita bahas satu-satu fungsinya. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Ekor menjaga keseimbangan. Cakar mencengkeram mangsanya untuk burung elang. Lah, ini kan burung kalau burung pipit itu bertengger di dahan. Kalau pada ayam itu mengais makanan. Kalau pada bebek itu berjalan di tempat yang berlumpur. Matanya untuk melihat benda di sekitar. Lanjut. Amati hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Coba dilihat. Ini ya persamaan dan perbedaannya. Kakinya ada 4 pasang, kalau ini 3 pasang. Di sini ada sayap, di sini tidak. Coba kita lihat, ini gambar aslinya ya. Kalau sebelah sini adalah laba-laba, yang di sini adalah kumbang. Oke. Jadi jumlah kaki pada laba-laba itu 4 pasang, berarti 8 ya. Kalau serangga itu 3 pasang, berarti 6. Laba-laba tidak punya sayap, serangga punya 1 pasang rangkap. Kemudian jumlah matanya ya, biasanya laba-laba itu punya 1 pasang. Tapi ada juga yang 2, 3, 4 pasang. Berarti jumlahnya ada yang 4, 6, 8 mata. Kalau serangga 1 pasang mata. Ciri-ciri lain untuk laba-laba, tubuhnya terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan dada, memiliki alat bantu pedipalpus, memiliki rahang kuat untuk meremukkan mangsa, terus tidak punya antena, badannya berbulu. Sedangkan kalau serangga tubuhnya itu terdiri dari 3 bagian ya, kepala, dada, sama perut. Terus memiliki mata majemuk, memiliki mulut bervariasi sesuai dengan tipe makanannya, mempunyai sepasang antena dan tidak berbulu. Ya, ini persamaan yang di sini ini adalah persamaan, yang di sebelah sini adalah persamaannya. Nah, yang ini dan ini adalah perbedaannya. Jadi persamaannya ya pasti memerlukan makan, berkembang biaknya dengan bertelur, sama-sama menghirup oksigen dan memiliki 2 mata. Gitu. Sekarang kita akan membahas karakteristik hewan dan fungsinya. Jadi gambar pertama adalah ayam. Nah, ayam kan ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nanti setelah ini coba kalian mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian. Ayam merupakan hewan darat yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam pemakan segalanya. Ayam diambil daging dan bulu, kemudian telurnya juga. Bulunya biasanya kemoceng, dagingnya ya dimakan manusia, telurnya juga. Kemudian ayam jantan memiliki taji untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Yang di bawah, yang di kakinya itu loh. Ayam jantan mengembangkan bulu saat diserang. Ayam memiliki cakar untuk mengais tanah mencari makanan. Selanjutnya bebek merupakan hewan yang hidup di darat tetapi biasanya mencari makan di perairan. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek memiliki kaki, ya ini dilihat kakinya berselaput untuk berenang dan berjalan di lumpur. Bebek memiliki paruh yang bentuknya
Bentuknya sudu untuk menyaring makanan di lumpur. Bulu bebek ini dilapisi lapisan minyak agar tubuhnya tidak basah ketika berenang. Ikan lele pasti ada kan dan sering kalian makan. Ikan lele merupakan hewan yang hidup di air, tetapi juga hidup di air yang berlumpur. Ikan lele memiliki bibir atas dan bawah untuk mengenali mangsa yang tersembunyi di lumpur. Ikan lele memiliki labirin untuk menyimpan oksigen, membantu bernafas di lumpur. Ikan lele juga licin sekali ya. Untuk ini memudahkan dia bergerak di lumpur. Ikan lele juga memiliki patil yang seperti kumis. Nah, patil itu yang ini seperti kumis untuk melindungi diri. Selanjutnya, kucing merupakan hewan yang hidup di darat, berkembang biak dengan melahirkan. Kucing memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Kalau malam hari itu mata kucing itu bersinar. Kalau gelap lebih tepatnya. Kucing dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh, kemudian mendarat dengan 4 kaki, didukung dengan alat keseimbangannya yang berada di bagian telinga. Kaki kucing memiliki lapisan empuk, ya ini kakinya itu lapisannya empuk tebal yang berguna untuk menyembunyikan kukunya. Pada saat berjalan kukunya ditarik masuk agar tidak bersuara. Keren ya si kucing. Cicak. Cicak mempunyai rambut halus pada telapak kakinya. Jadi telapak kakinya itu punya rambut halus untuk merayap di dinding. Ada kayak perekatnya, jadi dia itu bisa menempel di dinding. Cicak memiliki lidah panjang lengket untuk menangkap mangsa. Ingat lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nyamuk makanannya. Cicak mempunyai ukuran 7 sampai 10 cm. Cicak dapat melepas ekornya. Sering kan kalian lihat ekor cicak itu ya, itu sebenarnya untuk mengelabui pemangsanya. Itu dinamakan autotomi. Ingat, autotomi ini sering sekali keluar. Ada beberapa jenis cicak, yaitu ada cicak rumah, cicak pohon, cicak gula, tokek ya, yang kalian sering dengar tokek gitu ya, dan cicak batu. Cicak hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar. Emang ukurannya lebih besar sih ya, kalian sudah sering lihat kan di rumah. Selanjutnya kelelawar, hidup di tempat yang gelap seperti atap atau gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi atau ultrasonik. Kelelawar memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantul. Jadi kelelawar itu kalau malam hari mengeluarkan mengeluarkan gelombang. Ya, kemudian kalau ada pohon nanti akan terpantul kembali. Itu namanya ekolokasi. Ekolokasi, diingat-ingat. Kelelawar adalah hewan nokturnal, berarti dia melakukan kegiatan di malam hari, paginya tidur. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemangsa buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda di sekitarnya. Kalau bendanya ini kan hijau ya batangnya, jadi nanti dia itu untuk mengelabui mangsanya agar tidak terlihat. Maka dia mengubah warna kulitnya seperti warna benda yang menempel padanya. Jadi ini namanya mimikri. Mimikri, ingat, mimikri. Bunglon mempunyai lidah panjang, panjangnya itu lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Keren ya. Bunglon merupakan hewan reptilia yang tiap
matanya mampu melihat ke arah berbeda. Jadi kalau kanan lihat kiri, kanannya lihat misal benda yang ada di depan, yang mata sebelah kirinya itu bisa lihat benda yang di sebelah di sampingnya gitu. Jadi bisa lihat beda. Keren. Sangat beragam sekali ya makhluk ciptaan Allah, punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang ada di bumi ini. Kemudian bagaimana kita bersyukur? Nah, kita bersyukur itu bisa dengan merawat tumbuhan dan hewan yang kita pelihara di rumah atau di sekitar kita. Nah, ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Kita mulai dari yang terawat dulu. Jadi kalau yang terawat tumbuhan itu pasti ya daunnya seger, ya, tidak kusam, batangnya kaku, tidak terserang hama, kemudian pertumbuhannya terlihat normal. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat pasti daunnya kusam, ada kuning-kuningnya, layu gitu ya. Kemudian batangnya rapuh, kering, keronta, terserang hama, ada item-itemnya biasanya, ada item-item kecil-kecil gitu di daunnya ya. Pertumbuhannya tidak normal, kecil terus gitu ya, tidak tumbuh. Kemudian kalau hewan yang terawat itu seperti apa? Tubuhnya tegap, kukuh, kokoh, bulu atau rambutnya bersih, jika dipegang tidak mudah rontok, kulitnya bersih, tidak ada luka, mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Terus kotorannya itu normal, ya seperti kotoran itu ya. Kalau tidak terawat, pasti hewannya itu lemes, lunglai, tidak bertenaga, tidak punya semangat hidup. Bulu dan rambutnya kotor, kusam, mudah rontok. Kulitnya juga banyak lukanya. Kadang malah kalau kucing itu ada kutunya, terus ada parasitnya juga, sampai berlubang-lubang gitu telinganya, ngeri ya. Matanya berair, bernanah, terlihat keruh, juling dan buta. Kemudian kotorannya encer, berlendir, berdarah, bahkan bercacing. Sangat amat tidak terawat. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, kita itu harus merawatnya dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Nesya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.